Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, mohon izin perkenankan saya Abdul Haris. Saya diminta Pak Subhi untuk memfasilitasi diskusi kita hari ini. Saya sih berharap tidak terlalu lama. Jadi karena masih pemanasan setelah puasa, saya pikir nggak usah terlalu lama lah ya. Belum panas? Ya, paling setelah makan siang kita ngobrol sebentar sampai jam 2 kelar. Sudah lah. Nah ini memang acaranya sebenarnya halal bihalal. Sebelum Pak Acep nanti, Pak Acep yang terhormat lagi Pak izin. Saya informasikan dulu bahwa mungkin pertanyaannya hari ini kita mau ngapain? Kira-kira itu ya. Nah saya informasikan dulu khususnya buat Pak Acep nih. Alhamdulillah di awal Februari atau pertengahan Februari kemarin, Presiden sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk periode 2026-2029. Jadi sudah kita tangani, memang belum dirilis Pak, sambil menunggu masuk JPIH-nya Sekretariat Negara. Tapi hard copy-nya sudah kita punya, dan semalam kami rapat sama BNPB dengan teman-teman inklusif dan Wahid Foundation. Kita pengen Bogor yang pertama punya RAD. Kira-kira gitu ya. Nanti akan kita bantu. Kita pengen Bogor yang pertama punya RAD. Nah, kami menyampaikan amanat dari Sekretariat Negara. Kenapa ini penting? Ini catatan kita nanti sebelum kita masuk ke frontliner ya. Nanti Mas Awan mungkin bisa nambah juga dari teman-teman Satgas Wirdensus 88. Kenapa ini penting? Satu, ada fenomena residivisme. Ada fenomena residivisme yang cukup kuat. Mantan-mantan pelaku teror itu kalau tidak diurus dengan baik, kalau tidak difasilitasi dengan baik, kecenderungan besar untuk kembali ke kelompoknya itu juga berpotensi cukup besar. Jadi bagian ini yang seringkali membuat teman-teman Densus itu deg-degan dan harus diawasi terus. Kira-kira gitu ya Mas ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, Presiden mengamanatkan ada kecenderungan pola terorisme, kekerasan itu sekarang sudah tidak lagi ideologis. Ini catatan penting kita. Tidak ideologis itu maksudnya gimana? Sudah lagi nggak ada suara tentang negara khilafah dan lain sebagainya. Kalau ngomong terorisme Undang-Undang 8 ya, tapi sekarang ada kecenderungan anarko, Pak. Kekerasan yang tidak berbasis ideologi, dan itu menyasar anak-anak muda kita. Ada berapa orang yang kemarin dibina Mas? 100 berapa? 117 itu di Jawa Barat. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Bom SMA 72 yang kemudian pembinaan di Kalimantan ya, Pontianak ya kalau saya. Kalimantan ya, di Kalimantan. Ternyata semuanya ada dalam satu jaringan. Masuk grup WhatsApp, gitu kira-kira ya. Masuk grup WhatsApp, kemudian masuk melalui game-game Roblox. Roblox itu anak saya itu sering main Roblox Pak. Nggak tahu bangun apa, tapi di situ di setting sedemikian rupa, dan ada kecenderungan, walaupun teman-teman Densus tidak menyatakan itu teroris ya, karena memang tidak ada basis ideologinya, tapi bagian itu sekarang menyasar ke anak-anak usia remaja dan anak-anak. Bayangkan anak-anak kita itu sudah diajari benci polisi, benci pemerintah, lakukan kekerasan, siapa yang melakukan kekerasan dia yang terhebat dan lain sebagainya, dan itu menyebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dan kalau tidak salah ada yang bilang adminnya itu ya sama saja, admin grup WhatsApp-nya itu sama saja, orangnya itu saja, dan itu nyasar anak-anak kita. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian Presiden menganggap bahwa Perpres ini harus cepat jalan untuk mencegah lebih dini lagi upaya-upaya merusak bangsa kita itu dengan cara-cara teror, dan baik itu sifatnya ideologis maupun yang non ideologis. Anak-anak kita
diajari kekerasan, benci pada pemerintah dan sebagainya, tapi tidak ngomong saya akan mendirikan negara pemuda, enggak, saya akan enggak. Kira-kira itulah, pokoknya pengen ngerusak aja, pengen kekerasan aja, dan itu terjadi di banyak tempat dan sedang berjalan cukup cepat sekali. Nah, oleh karena itu pemerintah concern betul itu untuk mulai menyasar yang seperti itu, dan tugas itu tidak hanya tugasnya Kesbangpol. Selama ini Pak Acep saja yang sibuk ngurusin yang begitu ya Pak Acep ya, telepon sana, telepon sini, bikin program hanya Kesbangpol, yang lain tidak terlibat. Nah, upaya mencegah sejak dini ini penting melibatkan semua sektor. Makanya kemudian kenapa kita butuh jejaring frontliner. Frontliner ini adalah pekerja garis depan, orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebenarnya yang frontliner betul itu ya Densus, gitu ya. Ada Densus itu teman mas-mas inilah Mas Awan, Mas Ujeng ini betul-betul orang yang ada di garis depan berhadapan langsung dengan mantan narapidana terorisme, orang yang berhadapan dengan orang-orang yang terpapar dan lain sebagainya. Tapi juga banyak sekali ternyata kita punya frontliner yang belum kita fungsikan dengan baik. Nanti silakan diidentifikasi. Ada Dinsos, ya Dinsos itu punya EPSM, pekerja sosial masyarakat ya Mas ya. Pekerja sosial masyarakat, punya Puskesos, punya di SLRT, yang kemudian setiap masalah itu kemudian ditangani oleh PSM, dirujuk, diselesaikan langsung. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu ya. Yang nggak punya BPJS didatengin orangnya dibantu, nggak punya SKTM dibantu, yang nggak punya KIP dibantu dan lain sebagainya. Nah, konteks ini kemudian nanti akan kita bawa ke program yang namanya rehabilitasi dan reintegrasi. Pak Acep, mohon izin, tapi ini nanti tidak hanya sekedar rehabilitasi dan reintegrasi ya, tapi juga semua problem yang berpotensi untuk membuat masyarakat kita itu tidak nyaman nanti bisa kita kita libatkan frontliner itu. Nanti kita identifikasi, kita punya frontliner siapa sih nggak pernah. Sekarang ini Kemendagri mengeluarkan kalau nggak salah Permendagri 13 atau berapa ya, yang tentang posyandu. Jadi ada yang sudah update bagaimana posyandu itu menangani 6 SPM. Jadi ibu-ibu posyandu itu tidak hanya nangani kesehatan, tapi juga nangani pendidikan, nangani trantibum, nangani sosial, nangani infrastruktur dan lain sebagainya. Ada 6 SPM itu nanti dilakukan posyandu. Punya kader-kader di setiap RT. Itu PSM yang menurut saya potensinya cukup besar untuk kita dorong untuk membantu upaya-upaya untuk mencegah berkembangnya paham ekstremisme dan radikalisme di Indonesia. Nah, hari ini karena Pak Cecep sudah nggak sabar mau ngomong nanti presentasi, hari ini kita ingin menginisiasi jejaring itu, membantu Pemda Bogor, bantu Kabupaten Bogor, dan bantu Pak Acep dan Bapak Ibu sekalian untuk membentuk jejaring frontline worker itu di Kabupaten Bogor. Nanti kita diskusikan yang disebut frontliner siapa saja aktor, kira-kira perannya seperti apa dan siapa saja yang bisa dilibatkan. Apakah Dinas Tenaga Kerja itu punya kaitan dengan upaya kita ini? Apakah Dinas Kesehatan punya kaitan? Nanti kita diskusikan. Nah, langsung ke nanti yang ini belakangan saja. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi, nanti setelah dijelaskan sama Pak Acep Hamidi, kita akan mengidentifikasi peran yang kita sebut frontliner itu siapa. Saya itu punya bayangan frontliner itu salah satunya penyuluh agama. Itu orang yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mungkin perspektifnya berbeda, gitu Pak ya. Ada yang ngomong inilah, ada yang tidak setuju inilah, apalagi sekarang Timur Tengah lagi seperti itu. Beginilah,
itu begini, itu pasti akan terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyuluh agama, kemudian petugas-petugas OPD di daerah. Saya baru menangkap dinsos ya, saya nggak tahu dinas yang lain. Apakah juga punya petugas-petugas di tingkat masyarakat yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian kita identifikasi peran, kemudian mekanisme koordinasinya seperti apa, kemudian termasuk juga nanti kita diskusikan frontliner ini perlu kita legalisasi atau enggak, perlu formal atau informal saja. Udahlah, nggak usah ribet-ribet SK dan lain sebagainya. Yang penting kita bentuk forum itu, nanti siapa yang mengkoordinasikan, apakah Densus dan Kesbangpol atau di bawah koordinasi Dinsos atau di bawah koordinasi siapa, nanti kita diskusikan bagaimana baiknya. Atau cukup di SK-kan Pak Acep misalnya dari Kesbangpol, seperti apa nanti monggo kita diskusikan kelebihan dan kekurangannya. Dan yang penting adalah bagaimana frontline itu bisa bekerja dengan baik untuk membantu pelayanan di masyarakat. Kira-kira itu, dan targetnya kita berharap jejaring ini nanti menjadi bagian frontline, menjadi bagian penting, karena salah satu amanat dari Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2026 itu salah satunya adalah melakukan upaya pencegahan ini dan deradikalisasi secara dini. Jadi reintegrasi, kemudian rehabilitasi itu menjadi bagian penting dan melakukan pencegahan dari mulai tingkat masyarakat. Itu akan menjadi concern utama dan khususnya untuk pemuda. Ini menjadi concern utama di selama 2006, 2026 sampai 2029. Ini dan berikutnya Mas. Oke, nanti saya mohon Pak Acep Hamidi mengawali dengan sharing lah ya. Sharing bagaimana mengaktifasi jaringan, apakah sudah ada atau belum, contoh-contoh tugas-tugas frontliner yang selama ini dilakukan oleh siapa sih sebenarnya yang sudah melakukan di Bogor. Saya dapat cerita dari Pak Acep waktu di Kesbangpol, kalau ada napiter yang nggak punya KTP gitu ya udah saya teleponan saja, kira-kira gitu ya Pak. Saya kontak Dukcapil, saya kontak A, B, C, D untuk menyelesaikan. Pertanyaannya, apakah selamanya harus Pak Acep? Kasihan Pak Acep itu, sampai sekarang agak kurus Pak. Karena pensiun Pak. Kenapa? Bagaimana kalau Pak Acep sudah pensiun? Tugas itu siapa? 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Tugas itu siapa yang melakukan? Siapa yang mengkoordinasikan kebutuhan itu? Ex-napiter, orang yang terpapar, istri ex-napiter, anak ex-napiter. Kesbangpol Depok itu telepon sendiri gitu ya, untuk memasukkan salah satu anak ex-napiter ke SMA kalau tidak salah di Depok itu. Saya lihat itu sulitnya minta ampun, aturannya begini begitu dan lain sebagainya. Kalau mengikuti formal saya yakin agak berat. Nah, bagian-bagian ini nanti yang mesti diperankan oleh frontliner dan membongkar birokrasi yang kadang-kadang terlalu formal gitu ya. Untuk ex-napiter, bayangkan Bapak Ibu, ex-napiter itu kata laku juga manusia juga gitu ya, yang kadang-kadang beban mendapatkan image seumur hidup itu kadang-kadang saya nggak tahu sekarang sudah dihapus belum. Kalau bikin surat keterangan kelakuan baik, apakah masih ada catatannya gitu ya? Ada catatannya, bayangkan kalau ada catatannya dan orang itu tahu bahwa dia mantan terorisme, mantan pelaku teror, mantan, image itu nggak hilang sampai kapan. Dan itu tentu akan, menurut saya akan sangat menyiksa sekali, baik secara psikologis maupun kehidupan sosial ekonomi mereka, karena memang tidak bisa bergerak cukup baik. Nah, bagian-bagian ini yang perlu afirmasi. Nanti Pak Acep, kami mohon kesediaannya untuk sharing lah ya, bagaimana baiknya, bagaimana diaktifasi jaringan ini. Kemudian nanti kita akan diskusi sebentar, 2 kali diskusi, kalau bisa dijadikan satu. Satu, di diskusi pertama kita
mendiskusikan peran aktor dan peran yang terlibat dalam upaya RR ini siapa saja. Misalnya nanti Dinsos itu apa sih yang bisa dilakukan oleh Dinsos untuk konteks RR? Apa yang dilakukan oleh Depak untuk konteks RR? Apa yang bisa dilakukan di Snaker? Apa yang bisa dilakukan oleh desa? Apa yang bisa dilakukan oleh dinas-dinas yang lain, nanti kita identifikasi. Kira-kira seperti apa? Sehingga kita tahu petanya ini. Bogor ini ternyata punya potensi yang cukup besar loh, kalau kita mau ngomong tentang rehabilitasi dan reintegrasi. Kalau mau ngasih pemberdayaan ekonomi, kira-kira di Snaker itu punya ruang. Oh, kami bisa ngasih pelatihan. Nanti modalnya dari inklusif misalnya. Inklusif ini dan Wahid nanti akan ngasih sedikit bantuan kepada Islamiyah. Dan tanggal 8, 9, 10 besok itu akan dikumpulkan, diberikan pelatihan tentang bagaimana mengembangkan ekonomi mereka sehingga tidak tergantung terus. Bahkan nanti kita akan hadirkan influencer, bagaimana mereka bisa dagangan di online shop, live di TikTok, gitu ya. Nanti kita ajarin, ajari mereka live di TikTok, memasarkan produk atau affiliate-nya Shopee dan sebagainya, nanti kita ajari. Nah, kita petakan aktor dan perannya seperti apa masing-masing dinas nanti silahkan, dan masyarakat silahkan nanti mengidentifikasi. Kami Dinsos, kami punya PSM nanti bisa diperankan seperti ini. Kami punya Puskesos, kami punya kader Posyandu, kami punya ini itu, nanti silahkan identifikasi. Dan yang kedua, diskusi yang kedua adalah kita mendiskusikan formatnya seperti apa jejaring ini. Satu, siapa yang mengkoordinasikan? Yang kedua, melalui media apa? Nanti Pak Acep nanti bisa ngasih contoh, apakah cukup WhatsApp atau cukup harus bikin platform khusus dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, legalitasnya seperti apa? Perlu SK atau informal atau seperti apa? Nah, dua hal ini saja nanti yang akan kita diskusikan. Syukur-syukur bisa selesai cepat, ya. Yang penting terlaksana, gitu ya. Selama 1 hari ini, semoga jam 2 udah kelar lah. Dan kesempatan pertama, monggo senior Pak Acep Hamidi untuk memberikan perspektif awal lah kita, apa yang sudah dilakukan Bogor dan contoh-contoh yang selama ini dilakukan Bogor untuk konteks peran frontline itu. Monggo Pak Acep.